Generasi-generasi paling apes. Apakah generasi kita generasi paling apes setelah generasi yang lahir sebelum 1914? Karena generasi itu mengalami perang besar 2 kali dan krisis ekonomi. Dulu, generasi yang lahir sebelum 1914 dikirim ke parit. Sekarang kita dikirim ke pasar kerja yang sepi dan tak masuk akal. 1 abad berlalu, tapi pola pengorbanannya masih sama. Yang berubah cuma senjatanya. Dari bayonet menjadi burnout. Lahir di antara revolusi dan kolonialisme. Tumbuh dalam pendidikan cinta negara. Dan saat usia mereka 18, datang surat panggilan. Kamu wajib perang demi tanah air. Generasi kelahiran 1890 sampai 1905. Saat Perang Dunia I pecah. Tahun 1914. Mereka baru 9 sampai 24 tahun. Dipaksa perang melawan musuh yang bahkan tak mereka pahami. The Battle of the Somme, Verdun, Gallipoli. Lebih dari 10 juta anak muda Eropa mati sia-sia. Mereka disuruh mati demi raja, demi bendera, demi tanah yang tak mereka miliki. Perang selesai, tapi mereka kembali ke dunia yang bangkrut. Tidak ada bonus, tidak ada masa depan, hanya pengangguran dan roti mahal. The Great Depression 1929. Dunia terpuruk. Harga makanan tak terjangkau. Kerjaan hilang. Generasi 1914 terjepit. Sudah cacat dari perang. Lalu dihancurkan ekonomi. Anak muda yang dulu dielu-elukan, sekarang dianggap beban. Dulu dipuja karena berani mati, sekarang dicemooh karena tidak punya kerja. Saat mereka mulai berdiri lagi, elit kembali membakar dunia, dan para veteran harus perang lagi. Di usia 40, Perang Dunia II meledak. 1939. Mereka yang dulu bertahan di Perang Dunia I, sekarang diseret lagi. Bom jatuh di London, Warsaw, Tokyo, Dresden. Beberapa mati. Beberapa kehilangan anak mereka sendiri yang ikut wajib militer. 2 kali dikorbankan. 2 kali dijanjikan perdamaian. 2 kali dikhianati. Kami tidak hidup di parit, tapi kami juga tidak hidup di damai. Kami tumbuh dalam janji digital, lalu tenggelam dalam dunia kerja yang semakin otomatis, sempit, dan absurd. Gen Z atau Zillennial lahir 1995 sampai 2012.
lahir di era internet, tumbuh dengan janji, sekolah tinggi, hidup pasti stabil. Tapi saat dewasa, dunia berubah. Pandemi, AI, biaya hidup meledak, gaji stagnan, dan sekarang potensi perang dunia 3 sudah makin nyata. Kami dibesarkan untuk percaya pada masa depan. Tapi masa depan itu ternyata udah penuh. Dulu generasi tua dikirim ke parit. Kami dikurung di rumah dan disambut oleh PHK massal. Pandemi 2020. 114 juta pekerjaan hilang secara global. Lulusan baru dibatalkan rekrutmennya. Banyak perusahaan sadar, kami gak butuh banyak orang. Kami bisa pakai AI. Pandemi bukan cuma virus, tapi restart system. Dan kami yang tidak diajak bicara. Lowongan entry level. Tapi butuh pengalaman 2 tahun. Jadi kami harus kerja dulu untuk bisa kerja. AI dan sistem otomatisasi menggantikan job dasar. Job entry level semakin tidak masuk akal. Pendidikan mahal, hasilnya freelance tanpa asuransi. OECD 2024. 60% Gen Z lulusan universitas kerja di sektor informal. Kami bukan generasi lemah. Kami generasi yang tidak diberi tempat. Kami bukan dibunuh peluru. Kami mati pelan-pelan di depan layar. Dihantam algoritma yang menyuruh kami terus merasa gagal. Menurut HBR 2023, Gen Z paling tinggi tingkat burnout dan depresi. Tekanan sosial media, semua orang terlihat sukses. Padahal mayoritas sama-sama bertahan hidup. Kami hidup dalam generasi yang dibandingkan setiap detik. Bukan dari realita, tapi dari highlight palsu TikTok dan Instagram. Generasi 1914 dikorbankan 2 kali di medan perang dan krisis ekonomi. Generasi sekarang dikorbankan secara halus oleh sistem yang terlalu otomatis, terlalu mahal, dan terlalu cepat. Perang berubah wujud, tapi korban utamanya masih sama. Anak muda yang disuruh diam, tunduk, dan tetap bersyukur meski dihancurkan pelan-pelan.